Halo semuanya, hari ini kita akan membahas untuk ujian tulis dari UGM tahun 2019 ya. Ini kode 924, yang kita kerjakan adalah nomor 6 sampai nomor 10. Oke, yang nomor 6, logam natrium bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Jika sejumlah logam natrium bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP adalah hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan reaksinya, yaitu antara logam natrium bertemu dengan air H2O. Dia berubah menjadi NaOH plus H2. Hati-hati, berarti ini kita setarakan. Untuk natrium sama-sama ada 1, oksigen ada 1, untuk hidrogen di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan berarti ini ada 1 ya. Kita butuh 1 lagi, artinya untuk hidrogen H2 koefisiennya adalah setengah. Lalu dari informasi ini kita punya pH 13 plus log 2, yang artinya kita bisa mencari untuk nilai pOH sama dengan 14 min 13 plus log 2. Kita dapat 14 min 3 itu 1 ya, 1 min log 2. Setelah kita mengetahui nilai pOH-nya, 1 min log 2, ini kita bisa menuliskan konsentrasi OH min-nya langsung ya. 1 min log 2 berarti 2 dikali 10 pangkat min 1 atau 0,2. Ini untuk yang di sini, konsentrasi NaOH. Sehingga bisa kita tentukan untuk jumlah mol dari NaOH berarti konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya 0,2, lalu volumenya 500 ml, itu saya jadikan liter ya. Untuk jadi liter berarti 0,5. Di sini kita akan memiliki 0,2 dikali 0,5. Ini adalah 0,1 mol. Karena kita punya 0,1 di sini, berarti untuk H2 berarti 0,05. Oke ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah volume. Untuk volume dari H2, karena ini adalah STP, berarti 22,4 dikali 0,05. Sehingga hasilnya adalah 1,12 liter. Jawabannya yang A. Lanjut yang nomor 7, pada fase gas jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom X dengan nomor atom 30. Untuk atom X yang nomor 30 berarti kita punya 1S, 2S, 2P. Udah hafal ya kalau yang ini 3S, 3P, 4S, ini baru 20. Dan yang terakhir kita punya 3D10. Nah, karena yang kita miliki adalah atom X, sehingga yang kita gunakan adalah 3D10. Untuk orbital D, 1, 2, 3, 4, 5, isinya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti terisi semua dan berpasangan semua. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut, yang nomor 8, jumlah pasangan elektron ikat atau pasangan elektron ikatan PEI dan pasangan elektron bebas PEB yang dimiliki Xe pada senyawa XeF4 masing-masing adalah. Oke ya, kalau ini kalian pasti udah hafal kalau Xe atau xenon itu adalah gas mulia yang memiliki 8 elektron valensi. Nah, ketika Xe yang memiliki 8 elektron valensi bertemu dengan F yang memiliki 7 elektron valensi, nanti ini akan terbentuk ikatan kovalen. Nah, karena Xe itu udah oktet ya, jadi sebenarnya dia terserah mau bertemu dengan berapapun elektron. Yang jadi masalah adalah fluornya. Di fluor ini ada 7 elektron valensi, artinya dia membutuhkan 1 elektron lagi. 1 elektron ini nanti dari Xe-nya. Lalu, karena kita memiliki 4 fluor, sehingga kita membutuhkan 4 elektron. Oke ya. Nah, kalau yang ini saya lebih suka menggunakan jari. Coba kalian tunjukkan
8 jari kalian. Ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini mewakili 8 elektron valensi dari Xe atau xenon. Di sini kita butuh 4 elektron ya untuk F, berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah elektron yang berikatan dengan F. Selebihnya ada 1, 2, ini berpasangan, artinya ini ada 2 PeB. Sehingga bisa kita tuliskan Xe, ini ada F, ini ada F, ini juga fluor, terus PeB ada 2. Gampang ya, PeI-nya ada 4, PeB-nya ada 2. Yang nomor 9, klorinasi benzena C6H6 menggunakan Cl2 dengan katalis FeCl3 menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2 adalah, berarti ini reaksinya C6H6 bertemu dengan Cl2 menghasilkan C6H5Cl plus HCl. Yang kita miliki adalah gas Cl2 itu sebanyak 3,36 liter. Karena ini adalah kondisi STP, berarti volumenya ini saya bagi dengan angka 22,4. Oke, ini kita hasilnya adalah 0,15 mol. Untuk koefisiennya ini udah bener ya, udah oke ya, udah setara. Sehingga karena koefisiennya ini 1, ini juga 1, maka jumlah mol, saya tulis di sini, jumlah mol untuk C6H6 itu sama dengan jumlah mol dari Cl2, yaitu 0,15 mol. Yang ditanyakan adalah kuantitas benzena dalam satuan gram. Artinya, untuk massa dari C6H6 itu sama dengan jumlah mol dikali Mr. Oh ya, Mr-nya belum diketahui ya. Mr dari C6H6 itu sama dengan karbon adalah 12, 12 dikali 6 ditambah 1 dikali 6. Ini 72 plus 6 sama dengan 78. Jumlah molnya 0,15 dikali 78. Hasilnya adalah 11,7 gram. Jawabannya adalah yang C. Yang nomor 10, yang terakhir nih. Yang nomor 10, 80 gram dari Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga dihasilkan logam besi dan juga karbon dioksida. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada saat 8 gram gas helium bervolume 2 liter adalah, langkah pertama yang kita lakukan berarti kita harus menuliskan reaksinya. Fe2O3 bertemu dengan CO, dia berubah menjadi Fe atau besi plus CO2. Kita setarakan. Pertama yang Fe di sini ada 2 ya, berarti saya beri koefisien 2. Lalu untuk oksigen dan juga karbonnya. Nah, hati-hati, ini agak rumit ya, karena di sini oksigen ada 3. Lalu di sini oksigen ada 2. Kita cari KPK-nya, berarti 3 dengan 2 KPK-nya 6 ya. Nah, agar ini menjadi 6, ini saya tulis 3, ini saya tulis 3. Oksigen ada 6, oksigen ada 6. Karbon di sini ada 3, di sini juga ada 3. Berarti udah setara. Yang diketahui adalah 80 gram Fe2O3. Berarti jumlah mol untuk Fe2O3 itu adalah 80 masanya dan dibagi Mr. Mr-nya belum dicari ya. Fe2O3 berarti untuk Fe berarti 2 dikali 56 plus oksigen 3 dikali 16. Ini adalah 112 ditambah 16 kali 3, 8 nyimpan 1, ini adalah 48. Ini ditambah 112. Menyimpan 1, ini adalah 160. Sehingga jumlah molnya adalah 0,5 mol. Ini untuk Fe2O3. Yang ditanyakan adalah volume gas CO2. Berarti kalau ini 0,5, berarti untuk CO2 ini adalah 1,5. Nah, ini masih belum selesai.
Kasusnya ini adalah jika diukur pada saat 8 gram gas helium bervolume 2 liter. Artinya kita bisa menuliskan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ini untuk apa ya? Ini untuk CO2 aja ya, CO2, yang ini untuk helium. Jumlah mol dari CO2 ini udah diketahui 1,5, tetapi volumenya yang ditanyakan. Lalu untuk helium ada 8 gram dibagi dengan MR-nya, MR dari helium itu adalah 4, lalu volumenya 2 liter. 8 dibagi 4, ini 2 ya. 2 dibagi 2, ini hasilnya 1. Alias volume untuk CO2 itu sama dengan 1,5 liter. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, gampang banget ya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan UTUL UGM, ujian tulis UGM. Masih banyak pembahasan soal-soal yang lainnya, kalian bisa cek di playlist. Itu ada banyak sekali pilihan pembahasan uji mandiri untuk universitas-universitas lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.